Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ataka Rizky, NRP 6031232003. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian, yakni replikasi survei dan juga validitas atau reliabilitas. Pada tugas kali ini saya mengambil sampel dari jurnal penelitian eh, tentang transportasi umum atau public transport. Yang pertama, jurnal yang digunakan atau jurnal yang saya ambil yakni berkaitan dengan transport policy dengan judul The Quality of Service Desired by Public Transport Users yang dilakukan oleh Luigi Dell'Olio, Engel Ibeas, dan Patricia Cesin dari Departemen Transportasi Universitas Cantabria di Santander, Cantabria di negara Spanyol. Artikel tersebut diterbitkan dalam Jurnal Transport Policy oleh Elsevier Limited pada tahun 2011, di mana jurnal ini eh, memiliki info, yakni penulis melakukan survei preferensi untuk mempelajari kualitas layanan yang diinginkan oleh para pengguna angkutan umum atau public transport. Survei ini menyajikan skenario atau hipotesis untuk memahami preferensi dan prioritas pengguna dari angkutan umum tersebut. Para penulis memberikan semacam pembagian, yakni dalam tiga bagian dengan masing-masing individu disajikan 6 variabel. Survei dilakukan di bus dan halte untuk menjangkau spektrum atau lingkungan pengguna yang luas, yang mencerminkan ekspektasi dan preferensi kualitas yang mereka inginkan dalam angkutan umum yang mereka gunakan sehari-hari. Yakni untuk survei yang direplikasi, ini mempelajari kualitas yang diinginkan pengguna angkutan umum berbeda dengan mempelajari kualitas yang diinginkan pengguna dalam beberapa hal, yakni yang pertama mereplikasi kualitas yang dirasakan, yakni didasarkan pada pengalaman sehari-hari pengguna dan persepsi terhadap layanan transportasi umum atau angkutan umum. Yang kedua, kualitas yang dirasakan memberikan wawasan mengenai dampak keputusan layanan terhadap pelanggan. Lalu yang ketiga, eh, berfokus pada persepsi pengguna saat ini dan tingkat kepuasan terhadap layanan yang diterima oleh pengguna dari penggunaan layanan transportasi umum tersebut. Dan pertanyaan yang berfokus pada perceived quality atau kualitas yang dirasakan, yakni yang pertama waktu tunggu atau waiting time, yang kedua kenyamanan atau comfort, yang ketiga keamanan atau safety. Dengan pertanyaan survei perceived quality ditandai dengan variabel X1 dengan ada tiga pertanyaan. Yang pertama yakni seberapa sering Anda mengalami kendala waktu tunggu dan waktu tempuh transportasi publik. Yang kedua, seberapa puas Anda dengan kenyamanan kendaraan seperti kursi, AC, dan juga pencahayaan di dalam kabin transportasi umum tersebut. Lalu yang ketiga, seberapa aman Anda merasa saat menggunakan layanan transportasi publik. Lalu survei yang direplikasi yang kedua ialah kualitas yang diinginkan. Kualitas yang diinginkan ini mengacu pada apa yang ingin diterima pengguna dari layanan transportasi umum dan juga didasarkan pada harapan pengguna dan apa yang mereka harapkan dalam layanan yang efisien dan berkualitas tinggi. Mungkin untuk jangka panjang ke depannya saat mereka menggunakan transportasi umum tersebut. Lalu pertanyaan fokus pada desired quality atau fitur ideal yang diharapkan oleh para pengguna layanan transportasi umum. Yang pertama dia ialah ketersediaan atau availability. Lalu yang kedua tingkat kenyamanan. Lalu yang ketiga yakni jadwal yang tepat waktu.
Dengan pertanyaan survei desired quality ditandai oleh variabel X2 dengan 3 pertanyaan, yakni yang pertama, seberapa sering Anda ingin layanan transportasi publik tersedia? Lalu yang kedua, seberapa penting bagi Anda tingkat kenyamanan dalam transportasi publik? Lalu yang ketiga, seberapa penting bagi Anda ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan transportasi publik? Ini yang pertama ialah seberapa sering mungkin frekuensi eh, masing-masing transportasi publik lebih banyak dan juga lebih menjangkau kepada wilayah-wilayah lainnya. Dan metodologi survei yang saya replikasi ialah memberi para responden 6 pertanyaan dengan jawaban skala angka 1 sampai 5 dengan indikator masing-masing tergantung pertanyaan yang disediakan. Dengan hasil survei menyatakan bahwa 15 responden telah mengisi dan menjawab pertanyaan dengan skala angka 1 sampai 5 yang telah disediakan. Untuk pertama, jumlah responden ada di sebelah kiri tabel dengan perceived quality ada di 3 tabel, lalu dengan total yang pertama ialah total X1 atau total dari perceived quality, lalu sebelah kanannya lagi ialah desired quality atau X2, dan dengan sebelah kanannya lagi adalah total dari desired quality atau total dari X2-nya. Dengan jawab tabel-tabel ini menyatakan bahwa jawaban dari pertanyaan pertama ditandai dengan X1.1, lalu pertanyaan kedua ialah X1.2, dan pertanyaan ketiga adalah X1.3. Dan untuk X2-nya juga sama, pertanyaan pertama dari X2 ditandai dengan X2.1, lalu pertanyaan kedua ditandai dengan X2.2, dan juga pertanyaan ketiga ditandai dengan X2.3. Dengan angka-angka yang tersedia dari eh, total 6 tabel X, ada yang 3, 4, 5, dan 2 merupakan jawaban skala angka dari setiap pertanyaan yang dijawab oleh responden pertama, responden kedua, ketiga, dan seterusnya hingga responden ke 15. Dengan total di sini menunjukkan bahwa total skala angka yang dijawab oleh responden pertama, responden kedua, responden ketiga, dan juga seterusnya hingga responden ke 15. Begitupun dengan total dari X2 ini. Dengan hasilnya digunakan oleh eh, Microsoft Excel sebagai media perhitungan validitas survei dengan menggunakan rumus Corel atau correlation untuk menghitung V hitung, yakni dengan menghitung V hitung untuk perceived quality dan juga desired quality-nya, dan R tabel untuk menentukan V tabel untuk 15 responden, yakni ditemukan angka daripada R tabel 0,514, dan if untuk menentukan valid atau tidaknya, dan perhitungan varian per pertanyaan dengan rumus VAR, dan hasil menyatakan valid. Jadi untuk V hitung dengan rumus Corel tadi ditemukan untuk pertanyaan pertama dari X1 besar 0,67802, lalu pertanyaan kedua dari X1 temukan 0,8151191, dan pertanyaan ketiga dari X1 0,692411. Dengan dasar V tabel 0,514, maka dinyatakan valid karena V hitungnya memiliki angka lebih besar daripada V tabel. Dan untuk X2 ditemukan pertanyaan pertama memiliki V hitung 0,845184, pertanyaan kedua 0,6761181, dan pertanyaan ketiga 0,9340075. Dengan V tabel 0,514, maka dinyatakan valid karena V hitung daripada X2 lebih besar daripada V tabel. Lalu perhitungan reliabilitas menggunakan MS Excel dengan menghitung jumlah varian dengan rumus sum dan varian total dengan VAR serta if untuk menentukan reliabilitas. Untuk nilai Cronbach alpha diambil 0,6,
Dan untuk X1-nya dihitung, eee, yang pertama jumlah varian dari X1-nya ditemukan 1,942857 dengan varian totalnya 2,980952. Lalu untuk jumlah varian dari X2-nya ditemukan 1,580952 dan varian totalnya 3,209524. Lalu angka-angka yang di sini digunakan untuk perhitungan daripada eee untuk menentukan nilai Cronbach alpha dengan membagi n per min 1 dikali, oh maaf, n dibagi n min 1 dikali 1 dikurangi, eee, varian total dikurangi jumlah varian, lalu di-enter menemukan angka 0,522364217, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai acuan 0,6, maka kesimpulan untuk kriteria pengujian perceived quality atau X1-nya memiliki kesimpulan tidak reliabel. Lalu kriteria pengujian X2-nya sama dengan memasukkan rumus tadi, mendapatkan nilai Cronbach alpha 0,76 dan memiliki nilainya lebih tinggi daripada nilai acuan 0,6, maka kesimpulan daripada desired quality reliable. Kan ada beberapa alasan kenapa hasil dari X1 tadi tidak reliable. Yang pertama, heterogenitas responden, lalu sifat multidimensi konsep, lalu ketidakcocokan asumsi, dan juga sifat subjektif pertanyaan. Dengan heterogenitas merupakan survei transportasi publik biasanya melibatkan responden dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam. Lalu konsep kualitas ini memiliki banyak dimensi, yakni seseorang mungkin bisa berbeda dalam menentukan skala kenyamanan, ketepatan waktu, dan juga keamanan. Dan Cronbach alpha tidak dapat mengukur reliabilitas secara dimensi secara individual. Lalu ketidakcocokan asumsi, ini Cronbach alpha memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan hasil yang akurat. Asumsi ini seringkali tidak terpenuhi dalam survei transportasi publik, sehingga Cronbach alpha tidak dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas survei. Lalu sifat subjektif, yakni hanya bersifat subjek dengan seberapa puaskah atau seberapa nyamankah, dan jawaban-jawaban tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dari responden tersebut. Sekian, terima kasih dengan saya, Muhammad Lutfi Ataka Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.